Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah semangatnya. Oke. Gimana semuanya? Semangat pagi? Ya, coba angkat tangannya, kepalkan tangannya ke atas semuanya. Wih. Ayo semangat, semangat pagi ya. Meskipun ini cuma masih di layar, semuanya harus tetap semangat gitu, ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa billahi di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa ya secara virtual. Masya Allah, ini saya sudah nggak bisa lagi menahan kangennya sama kalian ini, agar bisa bertatap muka langsung gitu loh. Kita rasanya udah lama banget gitu, dari semenjak Maret 2020 sampai hari ini itu belum ada tatap muka gitu. Ya mudah-mudahan yang penting semuanya sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Ya, Ustadz di sini hanya bisa mendoakan agar kalian selalu sukses dalam perjalanan karir kalian nanti. Apalagi setelah ini kan kalian bahkan bakal ada yang mau kuliah dan lain sebagainya, ya. Jadi nanti kalau ada yang bingung masalah kuliah atau dan lain-lainnya, itu bisa ditanyakan ya ke Ustadz Anjas ataupun ke saya gitu. Ini kan udah ada mau SNPTN, nanti kita insya Allah kami dari sekolah bakal membantu itu gimana prosesnya. Baik, kelas 12 Putra Mia ya. Jadi pada pertemuan hari ini pelajaran bahasa Indonesia itu kita sudah memasuki ke bagian mengonstruksi sebuah opini di dalam artikel gitu ya. Nah, sebelum itu saya pengen minta waktu yang 1 menit buat kalian ya. 1 menit. Silakan kalian lihat gambar ini ya. Kalau kalian update masalah informasi, pasti kalian kenal gambar ini. Sebentar, saya share screen dulu. Ya, silakan dilihat dulu. Saya kasih waktu 1 menit ya. Silakan dilihat. Sudah kelihatan? Oke. Ya, silakan dilihat baik-baik. Gambarnya ya, yang dilihat nih gambarnya. Cukup? Cukup, oke. Cukup ya, kita stop. Nah, sekarang setelah melihat gambar tadi, saya pengen minta pendapat kalian, fakta apa saja sih yang tersaji dari gambar tadi itu menurut kalian? Nah, ini kan masih berkaitan nih dengan dengan berita-berita beberapa hari ke belakang. Nah, silakan kalian ketikkan di chat itu fakta apa sih yang tersaji dari gambar itu tadi. Ya, boleh ditulis di chat. Oke, Ali, ditemukannya bagian pesawat Sriwijaya Air yang tenggelam. Ya, yang lain gimana? Lanjut. Nggak apa-apa sama ya, asal beda tulisannya lah, sedikit-sedikit nggak masalah. Ya, asal jangan copas saja. Lanjut, yang lain.
Baru Ali nih. Yoga, ada yoga. Penemuan puing-puing pesawat yang ditemukan di laut. Oke. Lanjut, siapa lagi? Ada lagi nih. Apa tadi? Davis. Penyelam menemukan puing pesawat Sriwijaya yang tenggelam di kedalaman laut. Oke, lanjut. Siapa lagi yang mau ngasihkan pendapatnya? Salah ketik huruf besar. Oke. Lanjut. Nggak apa-apa. Oke, yang lain? Raja, Fauzi, Charis, ada Charis tadi kalau nggak salah. Delio, udah nggak ada lagi nih yang mau ngasih pendapatnya nih. Ali, Yoga, Gilang, oh ada Gilang. Penemuan bagian pesawat, oke, simpel, padat dan jelas. Penemuan bagian pesawat, iya benar itu bagian pesawat yang jatuh kan, oke. Oke cukup ya, berarti kita dari ada lagi nih, siapa nih? Muhammad Putra. Oh Fauzi. Puing-puing Sriwijaya Air sudah mulai ditemukan. Oke, ya. Oke, cukup ya berarti ya. Nah, berarti bisa kita simpulkan dari gambar tadi bahwasanya fakta yang tersaji adalah ditemukannya puing-puing Sriwijaya Air yang jatuh ya kemarin ya. Ya, semoga kita doakan korban maupun keluarga yang ditinggalkan itu selalu dalam kesabaran dan ketabahan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, puing-puing yang kemarin itu adalah puing-puing dari Sriwijaya Air yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Nah, di dalam menulis artikel, penting bagi kita itu untuk selalu berpatokan pada fakta. Ya, memang kalau kalian nonton video kemarin ya, artikel itu adalah opini dari pembaca di luar ya, bukan di dalam redaksi sebuah koran. Ya, makanya artikel itu selain perlu opini juga perlu fakta ya, perlu fakta karena dengan adanya fakta opini tadi didukung dan semakin kuat hingga jadilah artikel yang baik dan berkualitas. Oke, kita lanjut. Saya akan share screen lagi. Ini akan saya coba jelaskan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Karena waktu kita nggak banyak, ya. Jadi kita udah masuk ke materi menyusun opini artikel, ya. Menyusun opini artikel. Bentar, ini gimana caranya? Oke. Ya, yang mesti kalian perhatikan di dalam menyusun opini untuk artikel itu adalah 3 hal ini. Yang pertama, sebuah artikel itu opininya harus relevan dan harus diperkuat fakta. Nah, artinya opini tadi masih dalam pembahasan gitu loh. Maksudnya masih bisa dibahas dan masih sesuai dengan zamannya lah seperti itu. Nah, kemudian artikel itu juga diperkuat oleh fakta. Nah, misalnya gini, coba kita lihat contoh ini. Prestasi para siswa di SMIT Nurul Ilmi mengalami peningkatan. Ini opini yang bagus atau jelek sih? Bagus. Bagus. Siapa tadi? Ali? Ya. Siapa tadi yang bilang bagus? Jelek atau bagus? Gimana, Ali? Opini yang bagus atau jelek ini? Bagus. Bagus, oke. Kenapa bagus? Gak apa-apa, jelasin aja kenapa bagus. Karena nadanya positif gitu ya. Karena positif. Oh iya, karena positif. Bukan positif COVID ya. Ya, memang kalau secara
ini ya secara nada kalimatnya itu memang positif, ada peningkatan. Tapi sebenarnya ini contoh opini yang kurang baik. Apa maksudnya perlu perlu ditambahkan fakta lagi. Oke, di sini kita boleh berpendapat bahwa prestasi para siswa di SMA IT Nurul Ilmi mengalami peningkatan. Faktanya gimana? Ya. Faktanya apa? Harus Faktanya, dilihat kan nilai raport. Nah, ya kan? Nilai raport, nilai ujian dan lain sebagainya. Baru kita bisa mengatakan bahwa prestasi siswa di SMA IT itu meningkat. Oke. Itu ya. Jadi diperkuat fakta. Makanya ini tadi disebut perlu penambahan fakta baru dia bisa jadi baik. Kemudian yang kedua adalah logis, artinya masuk akal gitu, masuk di dalam logika pikiran kita gitu loh. Contoh, ini ada contoh nih, pelaku penghinaan terhadap orang lain itu tidak boleh dituntut di pengadilan agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Menurut kalian ini logis atau enggak nih? Logis atau enggak? nggak logis. Enggak logis, Ali. Oke. Yoga? Gimana, Yog? Nggak logis, Ustaz. Enggak logis. Oke, kenapa enggak logis, Yog? Coba Yog, jelasin. Karena penghinaan itu kan kayak merendahkan diri seseorang kan, Ustaz. Oke, Harus ya, dituntut penghinaan tuh. itu. Kemudian? Tapi dalam tulisannya nih tidak boleh dituntut. Menurut Tidak saya nggak boleh logis, dituntut. Ustaz. Ya, enggak logis ya. Harusnya pelaku penghinaan harus Dituntut. Oke, harus dituntut. Ya, benar. Benar tadi Yoga. Jadi secara logika yang namanya pelaku penghinaan tetap harus diproses secara hukum, ya. Itu yang dimaksud dengan masuk akal atau logis. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, jelas, ya. Nah, jelas itu maksudnya tidak bertumpuk, ya. Misalnya ini, contoh ini bertumpuk nih. Selain persoalan penataan sistem organisasi dan birokrasi, ada sejumlah persoalan yang harus mendapat perhatian khusus dari Mendikbud baru yang terkait persoalan pengelolaan guru dan peningkatan kualifikasinya. Apa poinnya di sana? Rancu, kan? Harusnya Ya, bagian yang terakhir, persoalan pengelolaan guru ini dipisah. Dia masuk ke dalam paragraf tersendiri. Sehingga paragraf ini tadi, kalimat ini tadi, bisa lebih jelas. Ya, dipisah. Bukan digabung. Kalau digabung gini, ngerti nggak kalian? Berbelit-belit kan? susah. Ya, susah. Berbelit-belit dia. Oke, lanjut. Kita nggak usah terlalu ini. Ya, struktur, ya sebenarnya ini strukturnya udah tahu semua ya. Jadi yang namanya artikel itu mirip-mirip dengan teks editorial. Kemarin kita udah pernah belajar ya, teks editorial. Itu semacam teks berita juga. Nah, di dalam artikel itu ada strukturnya juga, ya. Dan artikel itu baku ya, baku. Bedanya artikel sama editorial, kalau editorial itu ditulis oleh redaksi. Nah, misalnya dia ditulis oleh koran Kaltim, atau ditulis oleh Kaltim Pos, Jawa Pos. Nah, itu adalah teks editorial ya, teks editorial atau teks berita. Nah, beda dengan teks artikel. Teks artikel ini, dia yang menulisnya adalah perorangan, individu, semua orang. Kalian pun bisa nulis artikel, ya, asal dengan fakta yang kuat dan opini yang baik. Nah, seperti teks editorial, artikel itu juga punya pendahuluan. Ya, pendahuluan itu isinya apa sih? Nah, kemarin udah baca ya ini ya, narsis. Ini. Ya. Ini udah baca ya? Ya, di awal-awal itu dia membahas apa? Bahas ini. Bahas artis-artis yang percaya. Apa, Ali? Yang mengikuti konspirasi. Oke, artis-artis yang ikut konspirasi ya. Gitu. Ya, gitulah ya. Nah, itu adalah pengenalan isu sebenarnya. Jadi dia mengenalkan isu bahwasanya artis-artis ini percaya teori konspirasi karena alasannya adalah narsis. Nah, dari sana
gagasannya adalah narsisme. Tahu narsisme ya? Narsisme tahu? Hmm. Kepedean tahu? Ya, Oh, narsisme ini ada kepedean. sejarahnya. Narsisme ini hadir dulu pertama kali itu di era zaman Yunani kuno gitu. Jadi ada orang namanya Narsisus namanya. Pernah dengar? Nggak pernah. Nggak pernah. Ya, Belum. Narsisus ini ceritanya dia kan waktu itu melihat kolam. Dia berkaca, melihat dirinya sendiri, oh betapa cantiknya, betapa gantengnya gitu dirinya, betapa indahnya dirinya. Akhirnya si Narsisus ini tadi jatuh cintalah dengan bayangannya sendiri gitu. Jatuh cinta sama bayangannya sendiri, bayangin loh. Nah kemudian karena saking jatuh cintanya dengan bayangan sendiri, akhirnya masuklah dia ke dalam kolam tadi, ya mati dia. Nah, makanya diangkatlah Narsisus ini tadi menjadi narsisme sekarang. Jadi orang yang terlalu mencintai dirinya sendiri, maksudnya terlalu kepedean gitu loh. Sedikit-dikit cekrek gitu. Nah, itu bisa dikategorikan narsisme. Narsisme ini juga berhubungan dengan gangguan mental, ya, gangguan mental. Ya, kalau ada teman kalian yang narsisme atau suka sedikit-sedikit foto, sedikit-sedikit video, hati-hati. Dia punya gangguan mental gitu, ya. Oke, kemudian lanjut lagi kok jauh nih pembahasannya. Ya, lanjut lagi. Struktur yang kedua di dalam artikel itu ada pembahasan. Ya, pembahasan itu ya rangkaian argumentasinya. Nah, argumentasi ini misalnya tadi kita mengatakan di SMA IT Nurul Ilmi di SMA IT Nurul Ilmi itu mengalami peningkatan nilainya. Nah, itu argumentasi kita. Nah, cuma faktanya apa? Nah, disitulah kita menambahkan kalimat-kalimat apa? Argumentasi, pendapat atau opini kita. Dan yang terakhir adalah penutup ya. Penutup ini berisi penegasan ulang yang tentunya berisi baik itu harapan maupun saran ya terhadap masalah atau topik yang dibahas. Oke, lanjut lagi. Kalau ada pertanyaan langsung sela aja ya. Atau silakan diketik di chat juga nggak apa-apa. Oke, kaidah kebahasan ya, seperti kebanyakan teks artikel juga memiliki kaidah kebahasaan ya. Atau aturan kebahasaan ya. Semuanya yang namanya teks pasti punya aturan bahasanya. Nah, artikel ini karena dia adalah bentuknya formal, resmi, formatnya itu resmi, maka dia selalu mengandung kata baku. Ya. Ingat di surat lamaran kerja, kata baku apa aja syaratnya? Tidak dipengaruhi bahasa daerah dan asing, kemudian bukan ragam bahasa percakapan, kemudian penulisannya sesuai dengan pedoman EBI. Tahu EBI ya? Apa EBI? Iya, Pak. Ejaan bahasa Katanya Indonesia. KBBI. Ya, ejaan bahasa ejaan. Indonesia. Oke. Lanjut. Kemudian Banyak IED. artikel itu juga bermakna lugas ya. Bermakna lugas. Maksudnya dia tidak bermetafora di dalamnya, tidak memakai pengibaratan, tidak memakai perumpamaan dan sebagainya. Makanya dikenal di dalam kata itu ada yang namanya istilah denotasi dan konotasi. Pernah dengar? Nah, Ya. Denotasi secara sederhana kata yang bagaimana? arti yang sebenarnya. Ya, kata yang sebenarnya, Ali, benar. Ya, Benar. artinya katanya itu sesuai dengan apa adanya gitu, nggak berubah, ya. Misal di sini ada contoh, ibu guru, ibunya Amir, ya. Ini maknanya nggak berubah. Kalau ibu guru ya ibu guru, ya. Kemudian ada makna konotasi. Nah, konotasi ini kebalikannya dari denotasi. Dia mengalami perubahan, mengalami penambahan makna barangkali, ya. Misal di sini ibu kota. Ibu kota ini maknanya bisa berubah-ubah loh. Ibu kota yang mana? Ibu kota Indonesia, ibu kota Amerika, ibu kota India, yang mana? Ya kan? Kemudian ibu jari. Ibu jari punya siapa?
Ya, ibu jari punya siapa? Ibu jarinya yoga kah? Ibu jarinya raja? Nah, jadi maknanya tergantung konteks ya. Jadi kita harus mencari konteksnya dulu. Makanya di dalam teks artikel itu kata-kata yang bermakna konotasi ini dihindari banget ya, dihindari. Karena yaitu tadi sebagai imbas daripada penggunaan kata baku. Penggunaan kata baku berarti kita menggunakan kata yang denotasi, makna yang sebenarnya. Oke. Nah, kemudian ada banyak istilah di dalamnya ya. Misalnya kita topiknya tentang olahraga ya, tentang olahraga. Oh, di sana ada atletik, ada barbel, basket, penalti, polo air, dan lain-lain. Atau tentang komputer. Komputer ada keyboard, ada mouse, ada software, ya, peranti lunak, perangkat keras, dan lain sebagainya. Ya. Jadi tergantung kepada topik yang dibahas apa. Ya. Kemudian kaidah kebahasan yang lainnya adalah impersonal. Ya, di sini ditekankan kepada gaya bahasa penulisnya. Ya, impersonal maksudnya itu tidak subjektif. Ya, kita itu nulisnya nggak pakai perasaan gitu loh. Jangan mengumumkakan perasaan. Ini mentang-mentang kita berpendapat kalau SMA IT itu kelas 12 Mia Putra itu pinter-pinter misalnya. Amin ya. Pinter-pinter semua anaknya. Nah, mentang-mentang perasaan kita, kelasku ini pinter semua, kita tulis tuh pinter tanpa ada argumentasi yang mendukungnya. Jadi nggak boleh ya kita menuliskan teks artikel itu secara impersonal. Atau, maksudnya secara personal ya, secara subjektif. Jadi kita harus menuliskannya dengan secara impersonal, tidak mengikutkan perasaan pribadi kita. Nah, nanti pekan depan kita ulangan harian ya. Pekan depan kita ulangan harian, ya. Ulangan hariannya adalah mengonstruksi artikel berdasarkan fakta yang jelas. Ya, kita membuat artikel. Artikelnya nggak usah banyak-banyak. Satu halaman aja. Satu halaman. Nanti saya bikinkan kerangka, silakan kalian lengkapi. Nah, ini ada tips-tips yang bisa kalian pakai ya untuk membuat artikel. Ya, ini untuk pekan depan. Tapi udah dimulai hari ini. Nah, yang pertama, yang paling utama itu kita harus menentukan tema dulu. Kita mau ngangkat tentang apa? Misalnya tadi seperti di awal saya berikan contoh, kita mau ngangkat tentang jatuhnya pesawat Sriwijaya Air misalnya. Misal ya, ini topik saya nih, topik saya. Nah, kalau kalian nanti silakan cari sendiri. Mau sama juga nggak apa-apa, tapi asal beda pembahasan. Kemudian baru kita menentukan judul dulu. Mesti ada judul, karena judul ini patokannya. Misal kita mau ngebandingkan sistem keamanan penerbangan di Indonesia dengan penerbangan di luar misalnya. Ya. Nah, hal ini juga terkait kan masih dengan tema yang awal tadi, jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Nah, kemudian baru kita susun kerangka artikelnya. Kerangkanya sesuai dengan struktur, ya, sesuai dengan struktur tadi. Ada pengenalan isu, argumentasi. Argumentasinya tuh kalian sebutkan aja. Misalnya, satu, sistem maskapai di Indonesia itu buruk. Nah, itu kan udah argumen tuh. Sistem penerbangan maskapai di Indonesia itu buruk. Satu, itu argumen satu. Kedua, apalagi? Hal ini dikarenakan murahnya biaya naik pesawat di Indonesia. Dua argumentasi, udah kan? Nah, disusun tuh argumentasinya 1, 2, 3. Nggak usah banyak-banyak, 2 argumentasi sudah cukup. Ya, ini untuk ulangan nanti nih, Ya. Nah, kemudian yang namanya menulis tentunya harus banyak apa? Referensi. Banyak apa? Membaca ya. Sederhananya banyak membaca ya. Jadi kita mencari referensi. Maaf, ini kok sebentar. Ini lagi. Ya. Jadi banyak membaca ya.
Nah, mencari referensi. Nah, nanti saya akan kasih share link. Bentar ya, ini stop share dulu. Share ini. Oke, mantap. Nah, nanti saya bakal kasih share link ini. Nah, nanti sesuai abjad, sesuai nama kalian. Misalnya di sini yang pertama Ali Putra Budiman. Ya. Di sini cari 3 artikel, linknya aja yang dipaste ya, linknya saja. Cari 3 artikel, linknya di copy, dipaste di sini, ya. Salah. Dipaste di sini, 1, 2, 3. Cari 3 artikel aja. Ya. Ini nanti saya share, silakan kalian isi. Ya, ini sampai 16. Ada sampai 16 nih. Bisa ya? Bisa ya? Nyari 3 artikel, linknya di copy ke sini. Linknya aja. Linknya di copy di sini. Nah, nanti artikel dari link ini itu adalah bahan kalian untuk membuat teks artikel yang baru. Yang 1 halaman itu tadi. Oke. Dan lanjut lagi. Ya. Kemudian yang kelima, tipsnya adalah kita nulis idenya itu ngalir aja gitu. Jangan peduli dengan kesalahan-kesalahan kecil. Mau itu kesalahan tata bahasa, mau itu kesalahan istilah dan lain sebagainya, tulis saja, tulis. Tulis sesuai dengan apa? Kemampuan kalian. Dituliskan aja. Ya, kalau nggak ditulis tangan, diketik aja. Enaknya diketik ya, diketik. Nanti apa sih namanya? Template-nya, format ulangan hariannya itu nanti saya akan bikinkan. Kalian tinggal ngisi aja lagi di dalamnya. Nah, kemudian yang keenam, astagfirullah. Keen terus. Kemudian yang keenam, menulislah seolah-olah sedang berbicara di depan pendengar. Jadi bayangkan kalian itu lagi ngomong di depan orang banyak, ya. Bayangin sambil diketik, sambil ditulis. Kemudian buat paragrafnya jangan terlalu panjang. Ya, 3 baris cukup. Ya, 2 baris, 3 baris itu cukup. Ini untuk latihan aja nih, untuk latihan ya. Kalau nulis artikel yang beneran pasti panjang dia. Ini buat latihan kalian supaya sedikit banyak kalian tahu nanti nulis artikel itu seperti apa. Nah, kemudian pengantar artikel. Nah, biasanya pengantar artikel ini didahului dengan pertanyaan. Ya, misalnya, masih ingatkah Anda dengan tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air pada tanggal sekian? Nah, itu kan pertanyaan tuh. Nah, itu berupa pengantar. Itu fungsinya untuk membuat pembaca penasaran. Ya. Jadi pengantarnya bagusnya pakai pertanyaan. Kemudian yang 9, tambahkan foto penunjang. Ya, ini gunanya agar pembaca itu bisa mengimajinasikan tulisan kita. Dan yang terakhir, ya sebelum dipublish, kita mesti membaca ulang dulu artikel kita yang telah ditulis. Ya. Oke. Jadi demikian ya untuk penjelasan mengenai mengonstruksi artikel. Silakan sampai di sini ada yang mau ditanyakan.